Baiklah, di sini saya akan membahas tentang pengertian pusat sumber belajar. Langsung saja ke pengertian pusat sumber belajar menurut para ahli. Pertama, menurut Richard and Tucker memberikan pengertian bahwa pusat sumber belajar sebagai media center, yaitu suatu tempat yang banyak memberikan fasilitas pendidikan, pelatihan, dan pengenalan dalam upaya memaksimalkan pemberian layanan dalam penunjangan pembelajaran. 2. Merrill and Robb memberikan pengertian bahwa pusat sumber belajar adalah segala bentuk kegiatan yang terorganisir yang berhubungan dengan kurikulum, pendidikan, dan pengajaran pada suatu lembaga pendidikan. 3. Menurut Peterson memberikan pengertian bahwa pusat sumber belajar adalah lembaga yang terdiri dari pengembangan sistem instruksional, perpustakaan ruangan yang mampu memaksimalkan lembaga pendidikan. Sedangkan menurut Asosiasi Teknologi Komunikasi Pendidikan, sumber belajar diartikan sebagai semua sumber, baik berupa data, orang, maupun wujud tertentu yang dapat digunakan oleh anak didik dalam kegiatan belajar. Dalam kegiatan belajar tersebut, sumber belajar dapat digunakan baik secara terpisah maupun terkombinasi, sehingga mempermudah anak didik dalam mencapai tujuan belajarnya. Sedangkan pusat sumber belajar merupakan bentuk bangunan mulai dari yang sederhana sampai yang rumit dan lengkap, yang dirancang dan diatur secara khusus dengan tujuan menyimpan, merawat, dan mengembangkan serta memanfaatkan koleksi sumber belajar dalam berbagai bentuknya, baik secara individual maupun kelompok. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas tentang fungsi pusat sumber belajar. Fungsi pusat sumber belajar dalam pembelajaran yang ada pada saat ini antara lain: pertama, meningkatkan produktivitas pembelajaran. Kedua, memberikan kemungkinan pembelajaran yang sifatnya lebih individual. 3. Memberikan dasar yang lebih ilmiah dalam pembelajaran. Hal ini dapat dilakukan dengan merancang pembelajaran yang sistematis. 4. Penggunaan sumber belajar dalam pembelajaran dapat membantu batas geografis. 5. Memanfaatkan pembelajaran. Sedangkan fungsi pusat sumber belajar itu sendiri antara lain: 1. Fungsi pengembangan sistem instruksional. Fungsi ini menolong jurusan atau departemen dan staf tenaga pembelajaran secara individual dan dalam membentuk rancangan dan pemilihan options untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses pembelajar dan mengajar. Kedua, fungsi informasi. Ada beberapa sumber informasi yang dapat digolongkan menjadi pusat sumber belajar, seperti pusat internet, pusat komputer, bahan bacaan, radio, televisi, perorangan, lembaga, dan sebagainya. Jika informasi yang diperlukan hanya sedikit dan yang memerlukannya juga sedikit, maka bahan informasinya dapat disimpan dalam suatu file. Jika lebih banyak, maka perlu dibentuk perpustakaan lengkap dengan katalog. Jika lebih banyak lagi, barangkali harus menggunakan komputer. Ketiga, fungsi pelayanan media. Fungsi ini berhubungan dengan pembuatan rencana, program, media, dan pelayanan pendukung yang ditentukan oleh staf pengajar dan pelajar. 4. Fungsi produksi. Fungsi ini berhubungan dengan penyediaan materi atau bahan instruksional yang tidak dapat diperoleh sebagai sumber komersil. Hal ini meliputi: A. Penyimpanan karya seni untuk tujuan instruksional. B. Fungsi transparansi untuk LCD, jaringan internet. C. Produksi fotografi, film, foto, dan lain-lain. D. Pelayanan produksi fotografi. E. Pemrograman, penyajian, dan produksi rekaman pita suara. 5. Fungsi administrasi. Fungsi ini berhubungan dengan cara-cara bagaimana tujuan dan prioritas program dapat tercapai. Fungsi ini berhubungan dengan semua program yang dilaksanakan dan akan melibatkan semua staf dan pemakai dengan cara-cara yang sesuai. Selanjutnya saya akan membahas tentang tujuan pengembangan pusat sumber belajar. 1. Tujuan umum: meningkatkan efektivitas dan efisiensi kegiatan dalam proses pembelajaran melalui pengembangan sistem instruksional. 2. Tujuan khusus. Yang pertama, menyediakan berbagai macam pilihan komunikasi untuk menyokong kelas tradisional. Yang kedua, mendorong penggunaan cara-cara belajar yang baru dan cocok untuk mencapai tujuan akademis dan kewajiban instruksional. Yang ketiga, menyediakan pelayanan produksi bahan pengajar
Yang keempat, menyediakan pelayanan pemeliharaan atas berbagai macam peralatan. Yang kelima, membantu mengembangkan standar penggunaan sumber-sumber belajar. Selanjutnya, pengembangan pusat sumber belajar sebagai sarana peningkatan pembelajaran dalam mendesain dan mengembangkan suatu pusat sumber belajar. Diperlukan suatu proses yang sistematis yang terdiri dari 4 tahapan pengembangan pusat sumber belajar, yaitu yang pertama, tahap analisis. Kebutuhan tahap ini merupakan tahapan awal dalam proses pengembangan sumber belajar. Pada tahapan ini dilakukan analisis mengenai adanya perbedaan antara keadaan yang diharapkan dengan keadaan yang terjadi. Hasil dari analisis itu adalah gambaran nyata mengenai pengelolaan dan pemberdayaan sumber-sumber belajar yang ada terhadap pencapaian tujuan dan kompetensi pembelajaran. Yang kedua, tahap pengembangan. Tahap pengembangan yaitu sarana kebutuhan pengembangan program pusat sumber belajar yang tentu saja berorientasi pada tujuan pusat sumber belajar. Dalam pengembangan program dibutuhkan adanya sumber belajar manusia yang berkualitas dan profesional. Hal ini dimaksudkan agar pengembangan program bisa memenuhi kebutuhan yang diharapkan. Sebagai contoh, pengembangan program adalah penambahan sumber belajar berupa media dan bahan ajar yang dibentuk cetak ataupun non-cetak. Yang ketiga itu tahap implementasi. Tahapan implementasi pusat sumber belajar merupakan tahapan aplikasi atau pendayagunaan pusat sumber belajar. Dalam pelaksanaannya, pusat sumber belajar yang akan digunakan hendaklah disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan satuan pendidikan atau lembaga yang akan mengembangkan. Sebagai contoh, sebuah lembaga pendidikan yang memiliki tempat terbatas, maka dapat mendirikan dan mengembangkan pusat sumber belajar secara bertahap sesuai dengan tempat yang tersedia. Yang keempat yaitu tahap pengelolaan. Tahapan ini merupakan kegiatan yang berkaitan dengan pengadaan, pengembangan produksi, dan pemanfaatan sumber belajar, serta upaya untuk memperbaiki dan meningkatkan sarana dan program-programnya. Untuk menjadi sarana peningkatan pembelajaran, seseorang pendidik harus mampu memperhatikan 3 hal sebagai berikut, yaitu yang pertama itu mutu pendidikan, memandang mutu sebagai filosofi dan metodologis yang membantu institusi untuk merencanakan perubahan dan mengatur agenda dalam menghadapi tekanan-tekanan eksternal yang berlebihan, serta mutu mengandung makna derajat keunggulan suatu kerja atau hasil produk. Sedangkan yang kedua itu peningkatan mutu pendidikan. Mutu pendidikan dipengaruhi oleh kualitas proses pembelajaran yang disajikan oleh pendidik dan ketersediaan sarana dan prasarana pendukungnya. Sedangkan yang ketiga itu upaya peningkatan sumber belajar. Sebagai sarana peningkatan pembelajaran, mutu pendidikan upaya yang menghidupkan dan mengembangkan pusat sumber belajar sangat dibutuhkan dukungan dari berbagai pihak. Tidak hanya tugas pengurus atau anggota dan institusi terkait, melainkan kita semua, karena intinya usaha bersama menjaga atau mengembangkan ilmu pengetahuan serta merevisi atau mengkaji ulang tujuan dari pusat sumber belajar untuk mengidentifikasikan hasil akan adanya proses pembelajaran. Baiklah, sekian dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.